Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi penyusutan, penurunan nilai, dan penipisan. Sebelum masuk ke penjelasan, saya akan mengenalkan beberapa anggota dari kelompok ini. Yang pertama adalah Herlinda Amelia dengan RF akhir 045. Selanjutnya ada Dea Ananda Rehatu Zakia dengan NPM akhir 046. Sabila Ulkia Zamiatul Nafi'ah dengan NPM akhir 082. Dan Naila Matul Haq dengan NPM akhir 179. Pertama ini, saya akan membahas konsep dasar penyusutan. Penyusutan atau depresiasi adalah proses pengalokasian biaya aset tetap ke selama masa manfaatnya. Jadi, perusahaan tidak langsung membebankan seluruh harga aset sebagai beban pada saat pembelian, tetapi dibagi selama beberapa periode akuntansi. Contoh aset yang mengalami penyusutan adalah gedung, kendaraan, mesin, dan peralatan. Hal yang penting untuk dipahami adalah depresiasi bukan proses penurunan nilai pasar aset, melainkan proses alokasi biaya secara sistematis. Dalam menentukan penyusutan, perusahaan perlu mempertimbangkan beberapa faktor, seperti harga aset, nilai residu, umur manfaat, dan metode depresiasi yang digunakan. Pada slide selanjutnya, saya akan membahas beberapa metode depresiasi yang umum digunakan. Metode pertama adalah metode garis lurus, yang memperlakukan penyusutan sebagai fungsi waktu dan mengasumsikan bahwa kegunaan dan biaya pemeliharaan tetap sama setiap tahunnya. Metode selanjutnya adalah metode aktivitas, di mana metode ini mengasumsikan bahwa penyusutan adalah fungsi dari penggunaan atau produktivitas, bukan dari berjalannya waktu. Artinya, semakin sering aset digunakan, maka semakin besar beban depresiasinya. Selanjutnya, ada dua metode yang masuk dalam metode penyusutan dipercepat, yang meliputi yang pertama ada metode saldo menurun, di mana metode ini menerapkan tingkat konstan pada nilai buku aset yang tersisa, sehingga menghasilkan beban penyusutan yang lebih tinggi pada tahun-tahun awal. Metode selanjutnya adalah metode jumlah angka tahun. Metode ini menggunakan pecahan biaya penyusutan yang semakin berkurang. Penyebutnya adalah jumlah tahun masa manfaat aset dan pembilangannya adalah jumlah sisa tahun estimasi masa manfaat pada awal tahun. Materi selanjutnya adalah masalah penyusutan lainnya. Yang pertama adalah penyusutan komponen. Dalam IFRS, bagian-bagian penting dari suatu aset harus dipisahkan dan disusutkan secara terpisah apabila memiliki umur manfaat yang berbeda. Contohnya pada pesawat terbang, bagian mesin dan badan pesawat dapat memiliki umur manfaat yang berbeda. Kemudian ada penyusutan sebagian tahun. Karena aset tidak selalu dibeli tepat di awal tahun, maka penyusutan harus dihitung secara proporsional sesuai periode penggunaan aset tersebut. Selanjutnya adalah revisi estimasi, di mana perusahaan dapat mengubah estimasi umur manfaat atau nilai residu apabila terjadi perubahan kondisi, seperti perkembangan teknologi, kerusakan, atau obsolescence. Perubahan ini diterapkan untuk periode mendatang dan tidak mengubah laporan periode sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu gangguan. Pada aset tetap seperti gedung, mesin, dan peralatan, perusahaan tidak menggunakan aturan nilai terendah atau nilai realisasi bersih yang digunakan pada persediaan. Hal ini karena nilai aset tetap sulit ditemukan secara pasti dan dapat berubah sesuai kondisi pengguna serta lingkungan bisnis. Oleh sebab itu, aset tetap umumnya tetap dicatat berdasarkan biaya peroleh awal meskipun nilainya dapat mengalami penurunan. Gangguan atau impairment terjadi ketika aset tidak lagi mampu memberikan manfaat ekonomi sesuai dengan nilai yang tercantum di laporan keuangan. Untuk mengetahui adanya penurunan nilai, perusahaan akan melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap aset. Pemeriksaan ini dilakukan dengan melihat indikasi dari faktor internal maupun eksternal, seperti kerusakan aset, perubahan teknologi, atau penurunan kondisi pasar. Jika nilai tercatat lebih besar dibandingkan nilai yang dapat dibelikan, maka selisihnya akan dicatat sebagai kerugian penurunan nilai.
Apabila pada periode berikutnya kondisi aset membaik dan nilai yang dapat dipulihkan meningkat, maka kerugian penurunan nilai dapat dipulihkan kembali. Nilai aset kemudian disesuaikan kembali sesuai kondisi tersebut. Dalam beberapa keadaan, saat aset tidak dapat menghasilkan arus kas secara mandiri. Karena itu, perusahaan mengelompokkan aset ke dalam unit penghasil uang tunai atau Cash Generation Unit atau CGU, yaitu kelompok aset kecil yang dapat menghasilkan arus kas sendiri. Menguji penurunan nilai biasanya dilakukan pada kelompok aset tersebut. Selain itu, nilai aset akan dijual atau dilepas, maka aset dicatat sebesar nilai terendah antara biaya perolehan atau nilai jual bersih. Aset tersebut juga tidak lagi disusutkan karena nilai aset nantinya akan dipulihkan melalui proses penjualan. Di slide ini saya akan membahas tentang deflasi. Deflasi adalah proses pengalokasian biaya sumber daya alam seperti tambang, minyak, atau gas selama sumber daya tersebut digunakan atau dieksploitasi. Jadi konsepnya itu mirip seperti penyusutan, tetapi khusus untuk sumber daya alam yang jumlahnya bisa berkurang bahkan habis. Dalam menghitung deflasi, ada beberapa biaya yang diperhitungkan, seperti biaya praeksplorasi, biaya eksplorasi dan evaluasi, serta biaya pengembangan. Semua biaya itu nantinya digunakan sebagai dasar perhitungan deflasi. Perhitungannya dilakukan dengan membagi total biaya, dikurangi nilai residu dengan estimasi total cadangan yang tersedia. Dari situ akan diperoleh biaya deflasi per unit. Setelah itu, biaya per unit dikalikan dengan jumlah unit yang diambil atau diekstraksi. Contohnya, kalau total biaya tambang sebesar 1 juta euro dan estimasi cadangannya 100.000 ons, berarti biaya deflasinya sebesar 10 euro per ons. Kalau perusahaan mengekstraksi 25.000 ons, maka beban deflasi yang dicatat sebesar 250.000 euro. Jadi deflasi membantu perusahaan supaya biaya sumber daya alam bisa dialokasikan secara lebih tepat sesuai jumlah produksi yang dihasilkan. Selanjutnya, saya akan membahas perubahan estimasi dan penyajian deflasi dalam laporan keuangan. Dalam prosesnya, estimasi jumlah cadangan tambang atau sumber daya alam bisa berubah, misalnya karena ada hasil eksplorasi baru atau perkembangan teknologi. Kalau estimasi berubah, perusahaan harus menyesuaikan tarif deflasinya untuk periode berikutnya. Jadi perubahan ini tidak mengubah pencatatan yang sebelumnya sudah dibuat. Selain itu, ada juga yang disebut dividen likuidasi. Dividen ini terjadi ketika perusahaan membagikan dividen lebih besar dari saldo laba yang dimiliki, sehingga sebagian dividen dianggap sebagai pengembalian modal kepada pemegang saham. Di laporan keuangan, perusahaan juga perlu mengungkapkan informasi terkait deflasi, seperti kebijakan akuntansi yang digunakan, biaya pengembangan, akumulasi deflasi, dan nilai buku sumber daya mineral setelah dikurangi deflasi. Tujuannya supaya laporan keuangan bisa memberikan informasi yang lebih jelas dan realistis mengenai nilai sumber daya alam yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai penilaian ulang atau revaluasi aset, yaitu proses ketika perusahaan menyesuaikan nilai asetnya berdasarkan nilai wajar setelah aset tersebut diperoleh. Jadi, ketika terjadi perubahan nilai pasar, perubahan itu tidak langsung diakui sebagai laba, tetapi dicatat sebagai unrealized gain atau revaluation surplus. Nah, pada bagian A, yakni mengenali revaluasi, untuk tanah, jika terjadi kenaikan nilai, maka nilai tanah disesuaikan ke fair value. Selisih kenaikannya ini tidak diakui sebagai laba, tetapi dicatat dalam other comprehensive income yang kemudian masuk ke ekuitas perusahaan. Sedangkan untuk aset yang dapat disusutkan, depresiasi ini tetap dihitung seperti biasa sesuai umur manfaat. Namun saat revaluasi dilakukan, akumulasi depresiasi dihapus terlebih dahulu, kemudian nilai aset disesuaikan ke fair value. Selisih penyesuaian ini juga diakui sebagai revaluation surplus di OCI, sehingga aset akan selalu ditampilkan sesuai nilai wajarnya di laporan keuangan.
Selanjutnya, pada bagian B, yakni isu-isu revaluasi, perusahaan ini tidak wajib melakukan revaluasi untuk semua aset, tetapi jika memilih satu kelas aset, maka seluruh aset dalam kelas tersebut harus direvaluasi, tidak boleh hanya sebagian. Kelas aset adalah kelompok aset dengan sifat dan fungsi yang sama seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Tujuan revaluasi adalah agar nilai aset tetap relevan dengan kondisi pasar. Biasanya dilakukan setiap tahun jika perubahan harga signifikan, dan jika tidak, dapat dilakukan lebih jarang dengan penilaian yang biasanya menggunakan appraisal. Selanjutnya ada presentasi dan analisis. Pada bagian A ada presentasi aset tetap, pabrik, peralatan, dan mineral. Dan pada bagian ini perusahaan itu menjelaskan bagaimana aset tetap, pabrik, peralatan, dan sumber daya mineral itu disajikan dalam laporan keuangan. Umumnya perusahaan menggunakan dasar penilaian historical cost, yaitu nilai perolehan awal aset. Selain itu perusahaan juga harus mengungkapkan adanya jaminan atau komitmen yang terkait dengan aset tersebut. Liabilitas yang dijamin oleh aset tidak boleh dikurangkan langsung dari nilai aset, tetapi harus dilaporkan secara terpisah di bagian liabilitas, agar laporan tetap jelas dan tidak menyesatkan. Kemudian, aset yang tidak digunakan dalam operasi seperti aset yang idle atau hanya sebagai investasi juga harus dipisahkan dari aset operasional agar informasi lebih relevan. Untuk depresiasi digunakan accumulated depreciation yang berfungsi untuk menunjukkan nilai perolehan aset sekaligus akumulasi penyusutannya. Sedangkan pada depletion atau sumber daya alam, sebagian perusahaan itu menggunakan akun akumulasi. Namun, ada juga yang langsung mengurangi nilai akun sumber daya karena sifatnya yang memang habis secara fisik. Selanjutnya pada bagian B ada analisis aset tetap, pabrik, dan peralatan. Pada bagian analisis ini, perusahaan itu menilai seberapa efektif dan efisien aset tetap digunakan dalam menghasilkan kinerja keuangan, terutama penjualan dan laba. Yang pertama ada perputaran aset atau asset turnover. Rumusnya adalah penjualan bersih dibagi rata-rata total aset. Rasio ini itu mengukur seberapa efektif aset perusahaan digunakan untuk menghasilkan penjualan. Semakin tinggi nilainya, semakin efisien perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Yang kedua ada margin keuntungan atas penjualan atau profit margin. Rumusnya adalah laba bersih dibagi penjualan bersih. Rasio ini menunjukkan seberapa besar keuntungan yang diperoleh perusahaan dari setiap penjualan. Artinya, rasio ini itu fokus pada kemampuan perusahaan mengontrol biaya dan menghasilkan laba dari aktivitas penjualan. Yang ketiga ada pengembalian aset. Rumusnya adalah laba bersih dibagi rata-rata total aset. ROI ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari seluruh aset yang dimiliki. Rasio ini itu menggambarkan efektivitas keseluruhan dalam penggunaan aset untuk menciptakan keuntungan. Demikian penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian. Sekian dan terima kasih.